Halo sahabat setia, kembali lagi bersama kami di channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton dan mendukung cerita-cerita menarik dari kami. Hari ini kita akan mengulas sebuah kisah dramatis yang tengah mengguncang dunia. Khan Yunis. Jadi neraka, Komandan IDF tewas, pasukan Israel mundur akibat serangan dadakan Hamas. Kisah ini akan kami sajikan dengan gaya liputan mendalam, layaknya berita utama di halaman depan surat kabar. Jadi, pastikan teman-teman menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Khan Yunis, Gaza. Suasana mencekam meliputi Khan Yunis pada Sabtu malam ketika sebuah serangan dadakan yang dilancarkan Hamas menghantam pasukan Israel Defense Forces, IDF. Serangan mendadak itu tak hanya memporak-porandakan barisan depan militer Israel, tetapi juga menewaskan seorang komandan senior IDF, sekaligus memaksa pasukan Israel melakukan penarikan darurat. Menurut laporan dari lapangan, serangan terjadi sekitar pukul 22.40 waktu setempat, ketika unit-unit IDF tengah melakukan patroli malam di kawasan timur Khan Yunis. Tanpa diduga, rentetan roket jarak pendek dan mortir menghujani posisi mereka, diikuti dengan serbuan pasukan Hamas yang muncul dari terowongan bawah tanah. Kami melihat kilatan cahaya di langit, kemudian suara dentuman bertubi-tubi. Beberapa menit kemudian, ledakan lebih besar terjadi di dekat posisi tank Israel. Kami hanya bisa berlari menyelamatkan diri, ungkap seorang warga yang minta namanya dirahasiakan kepada wartawan. Kematian komandan IDF dalam serangan ini menjadi pukulan besar. Identitasnya tidak diumumkan secara resmi, tetapi sumber intelijen lokal menyebut ia adalah Kolonel Yonatan Ben David, salah satu perwira yang memimpin operasi darat Israel di Khan Yunis sejak awal bulan lalu. Jenazah sang komandan dilaporkan tidak segera berhasil dievakuasi akibat pertempuran sengit. Sejumlah rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan kendaraan lapis baja Israel yang terbakar, sementara suara takbir terdengar di latar belakang. Beberapa jam setelah peristiwa itu, Hamas merilis pernyataan resmi yang menyebut serangan tersebut sebagai bagian dari Operasi Neraka Khan Yunis. Dalam pernyataan itu, juru bicara Hamas menegaskan bahwa pihaknya telah berhasil menghancurkan moral musuh, menewaskan komandan penting, dan memaksa pasukan Zionis melarikan diri. Di sisi lain, militer Israel, IDF, hanya mengeluarkan pernyataan singkat, menyebut bahwa ada kontak tembak besar dan kerugian signifikan. Namun, media Israel sendiri mengutip sumber dalam militer yang mengatakan bahwa serangan kali ini lebih terorganisir daripada yang diperkirakan. Di balik euforia pihak Hamas dan keterkejutan militer Israel, warga sipil kembali yang menjadi korban. Puluhan keluarga dilaporkan terjebak di sekitar lokasi baku tembak, tanpa akses untuk melarikan diri. Rumah-rumah di pinggiran Khan Yunis rusak parah, kaca jendela pecah, dan beberapa bangunan roboh akibat ledakan mortir. Kami hanya bisa berdoa. Dentuman itu seperti kiamat. Anak-anak menangis sepanjang malam, ujar Ummu Salim, seorang ibu yang berlindung di ruang bawah tanah bersama 6 anaknya. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban sipil belum terkonfirmasi. Namun organisasi medis setempat menyebut ada lebih dari 70 orang terluka, sebagian besar akibat runtuhan bangunan. Yang paling mengejutkan dari peristiwa ini adalah langkah IDF yang ditarik mundur dari sektor timur Khan Yunis. Biasanya Israel enggan menyebut kata mundur, namun laporan media lokal menyebut puluhan kendaraan tempur terlihat kembali ke posisi awal di luar kota. Analis militer menyebut peristiwa ini bisa menjadi titik balik. Bukan hanya soal tewasnya seorang komandan, tetapi juga fakta bahwa Hamas berhasil memukul IDF dengan serangan mendadak di wilayah yang selama berminggu-minggu diklaim telah diamankan. Setelah malam penuh ledakan dan baku tembak sengit, Minggu pagi wilayah Khan Yunis masih dipenuhi asap hitam. Bau mesiu dan sisa kebakaran kendaraan lapis baja Israel tercium di udara. Warga yang berani keluar dari tempat persembunyian menyaksikan pemandangan memilukan, jalan-jalan yang dipenuhi puing, dinding bangunan yang berlubang, serta bekas jejak roda tank yang ditinggalkan terburu-buru. Serangan mendadak Hamas tidak hanya menewaskan Kolonel Yonatan Ben David, komandan senior IDF, tetapi juga memaksa pasukan Israel melakukan penarikan cepat dari sektor timur kota. Bagi banyak pengamat, inilah salah satu momen paling memalukan bagi IDF sejak operasi darat di Gaza dimulai.
Menurut laporan dari koresponden internasional di perbatasan Gaza, penarikan pasukan dilakukan secara tidak teratur. Konvoi kendaraan lapis baja terlihat meninggalkan posisi mereka dengan kecepatan tinggi. Beberapa di antaranya masih dalam keadaan rusak akibat hantaman roket Hamas. Seorang sumber di dalam militer Israel yang dikutip oleh media setempat menyebut penarikan itu bukan strategi, melainkan penyelamatan darurat. Mereka tidak punya pilihan. Posisi sudah jebol, komunikasi terganggu, dan moral pasukan jatuh. Jika mereka tetap bertahan, jumlah korban akan jauh lebih besar, ungkap analis militer Israel kepada surat kabar. Haaretz. Pernyataan itu memperkuat klaim Hamas yang menyebut bahwa serangan dadakan tersebut berhasil menciptakan kekacauan total di jajaran musuh. Berita tewasnya seorang komandan senior dan mundurnya pasukan menyulut. Perdebatan sengit di Israel. Sejumlah keluarga tentara yang masih berada di garis depan menggelar aksi protes di Tel Aviv, menuntut kejelasan tentang kondisi anak-anak mereka. Sementara itu, pemerintah Israel berusaha menenangkan publik. Perdana Menteri menggelar konferensi pers mendadak dan menyatakan bahwa operasi di Gaza tetap berjalan sesuai rencana, meski menghadapi rintangan sementara. Namun, nada bicaranya tampak defensif dan penuh tekanan. Di media sosial Israel, banyak warganet menuduh pemerintah meremehkan kekuatan Hamas dan mengirim pasukan ke Gaza tanpa persiapan matang. Di pihak lain, Hamas merayakan serangan tersebut sebagai kemenangan besar. Sebuah pawai kecil digelar di jantung Khan Yunis, meski masih di bawah bayang-bayang drone Israel yang berputar-putar di udara. Para pejuang Hamas mengibarkan bendera hijau sambil mengangkat senjata, menegaskan bahwa mereka masih menguasai medan tempur. Inilah bukti bahwa Gaza tidak bisa ditaklukkan. Pasukan Zionis tidak hanya mundur, tapi juga meninggalkan mayat komandan mereka, ujar Abu Khaled, salah satu komandan lapangan Hamas, dalam pidato yang direkam dan disebarkan ke berbagai kanal media sosial. Menurut pengamat politik Timur Tengah, keberhasilan Hamas ini berpotensi meningkatkan moral kelompok perlawanan di wilayah lain, mulai dari tepi barat hingga Lebanon Selatan. Tak hanya di Gaza, dampak serangan Khan Yunis langsung terasa di kawasan. Hizbullah di Lebanon dilaporkan meningkatkan aktivitas militernya di perbatasan utara Israel. Sementara Iran memberikan pernyataan resmi yang menyebut bahwa perlawanan Gaza telah memberi pelajaran penting bagi musuh Zionis. Amerika Serikat dan Uni Eropa pun segera mengeluarkan pernyataan keprihatinan. Washington meminta Israel untuk mengevaluasi ulang strategi militer agar tidak terus-menerus menimbulkan kerugian besar. Namun, di balik kata-kata diplomatis, jelas terlihat bahwa serangan ini membuka celah keraguan terhadap kekuatan IDF yang selama ini dianggap tak tertandingi. Meski Hamas mengklaim kemenangan, warga sipil tetap menanggung penderitaan paling besar. Ribuan orang masih mengungsi di sekolah-sekolah yang dikelola lembaga internasional. Listrik padam, persediaan makanan menipis, dan fasilitas kesehatan kewalahan menangani gelombang korban. Kami tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Yang kami inginkan hanya tidur nyenyak tanpa mendengar bom, ujar Abu Rami, seorang pria parubaya yang kehilangan dua saudaranya dalam pertempuran semalam. Organisasi HAM internasional kembali menyerukan gencatan senjata darurat, namun hingga kini belum ada tanda-tanda Israel dan Hamas mau menghentikan pertempuran. Kejadian di Khan Yunis memunculkan pertanyaan besar di kalangan pengamat militer. Apakah Israel akan melakukan serangan balasan brutal, atau justru mengurangi eskalasi untuk menghindari kerugian lebih besar? Sejumlah analis menilai Israel kemungkinan besar akan meluncurkan operasi udara masif sebagai balasan, menargetkan infrastruktur bawah tanah Hamas. Namun, efektivitas strategi itu dipertanyakan, mengingat Hamas sudah terbukti mampu melakukan serangan kejutan bahkan setelah berbulan-bulan operasi militer intensif. Serangan dadakan di Khan Yunis bukan sekadar peristiwa lokal, tetapi bisa menjadi titik balik dalam konflik Gaza. Tewasnya seorang komandan IDF, mundurnya pasukan, dan meningkatnya moral Hamas telah menimbulkan guncangan besar, baik di medan tempur, di dalam Israel, maupun di kancah internasional. Khan Yunis kini benar-benar menjadi neraka perang, bukan hanya bagi tentara yang bertempur, tetapi terutama bagi rakyat sipil yang hidup di bawah bayang-bayang ledakan setiap hari.